Halo guys, gimana kabarnya? Mimin doakan agar kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Kali ini, Mimin bakal membawakan cerita baru. Cerita ini dimulai, City of Sanctuary adalah sebuah game VR yang menyapu dunia. Beberapa orang dapat masuk ke dalam game itu dengan jalan yang berbeda, di mana orang itu dapat membawa kembali item-item dan kekuatan dari dalam game ke dunia nyata. Tapi pada saat yang sama, ketika mereka mati di dalam game, berarti mereka juga mati di dunia nyata. Ada anak yang bernama Feng Tian yang sudah tinggal di dalam game itu selama 12 tahun. Dirinya berada di sana sejak dirinya masih kecil. Di sana, Feng Tian harus bertahan hidup dengan menyelesaikan misi untuk membunuh monster. Saat ini, Feng Tian sedang melaksanakan misi untuk mengumpulkan material dari laba-laba beracun. Feng Tian sudah terbiasa hidup dengan bertarung, menjadi mangsa atau pemangsa. Ketika sedang berburu, tiba-tiba ada pesan yang masuk yang berisi, jika Feng Tian harus berhenti dari game secepatnya. Merasa kalau tempat itu berbahaya, Feng Tian harus segera mencari tempat yang aman dan segera keluar dari dalam game. Sembari keluar dari game, Feng Tian bergumam jika sudah hampir 12 tahun dirinya tidak keluar dari game, dan dirinya merasa kalau dunia nyata menjadi sangat kabur baginya. Karena memang Feng Tian adalah salah satu orang yang masuk ke dalam game lewat jalan yang tidak biasa. Tidak hanya kesadarannya saja yang masuk, tapi juga seluruh tubuh fisik masuk ke dalam game itu. Dan ketika Feng Tian keluar dari dunia game, di dunia nyata, Feng Tian masih memakai seluruh perlengkapan dari game. Ketika mendapatkan pesan tentang keluar dari game, Feng Tian mendapatkan luka dari laba-laba beracun sebelumnya. Luka dari laba-laba itu menyebabkan efek paralis. Ketika dirinya masuk ke dalam game lewat jalur khusus, luka yang didapat dalam game itu juga akan terus ada ketika dirinya keluar dari game. Ketika Feng Tian sedang mengobati lukanya, tiba-tiba ada seseorang yang mencoba mendekati Feng Tian dari belakang. Karena Feng Tian sudah terbiasa hidup di dunia game yang penuh monster, dirinya mempunyai insting yang cepat untuk menghunuskan daggernya. Yang ternyata, orang itu adalah Paman Hao Bei, orang yang menyuruh Feng Tian untuk keluar dari dalam game. Paman Hao Bei memberikan misi kepada Feng Tian, namun misi kali ini tidak berada di dalam game seperti biasanya. Paman Hao Bei meminta pada Feng Tian untuk mendekati orang yang berada di dalam lembaran misi itu. Orang itu adalah Komandan Divisi 3, Komandan Tangran. Sebelum melakukan misi itu, Paman Hao memperingatkan Feng Tian agar tidak mengungkapkan rahasianya, apalagi memakai item dan skill Feng Tian dari dalam game. Hah? Api? Sudah kubilang jangan gunakan skillmu, nyo tak jitak gundulmu. Baru saja dibilangin, ujar Paman Hao Bei. Sembari mengajak Feng Tian keluar dari gudang itu, Paman Hao Bei memberikan masukan pada Feng Tian. Paman Hao Bei berkata agar Feng Tian mengganti pakaiannya, dan jika Feng Tian merasa gugup, berusahalah untuk tersenyum. Dan yang paling penting, jika ingin mencari pacar, carilah yang punya lato-lato gede. Setelah itu, Paman Hao Bei meminta Feng Tian menjalankan tugasnya dengan baik. Scene berpindah ke suatu tempat di mana Komandan Tangran berada di sana. Komandan sedang memandangi foto dirinya bersama dengan teman baiknya yang sudah tiada. Tiba-tiba, ada seseorang yang memberikan laporan jika mereka telah menemukan seorang anak yang dimaksud adalah Feng Tian. Komandan Wilayah 3 menganggap Feng Tian adalah anak dari temannya yang berada di foto itu. Komandan bertanya, di mana anak itu berada? Bawahannya menjelaskan jika Departemen Kepolisian Barat kota yang menemukannya. Mendengar itu, komandan langsung meminta kepada bawahannya itu untuk mengantarnya ke sana. Di Kepolisian Wilayah Barat, Feng Tian sudah berada di sana dengan menggunakan baju lusuh dan sedang bergumam apakah dirinya bisa membohongi T-27, Komandan Wilayah 3 tentang misinya kali ini. Ternyata, sebelum itu, Feng Tian sudah mendapatkan briefing dari pamannya agar dirinya berpura-pura telah dijual 10 tahun yang lalu dan menjadi seorang budak. Dan Paman Hao meminta Feng Tian agar tidak gegabah karena targetnya kali ini tidaklah mudah. Komandan Wilayah 3, Tangran, telah sampai di tempat Feng Tian dan bertanya kepada bawahannya apa yang terjadi dengan Feng Tian, kenapa penampilannya seperti itu. Bawahannya menjelaskan kalau menurut informasi anak itu dilecehkan. Komandan Tangran mencoba mendekati Feng Tian dengan lembut dan berkata kalau dirinya adalah teman dari ayah Feng Tian. Oleh karena itu, Komandan meminta pada Feng Tian agar tidak takut dan meminta Feng Tian agar pulang dan tinggal bersamanya mulai sekarang. Akhirnya, Komandan dan Feng Tian telah sampai di rumah. Komandan menunjukkan kamar yang akan ditinggali Feng Tian. Di sana, saat Feng Tian sedang memandangi foto ayahnya, tiba-tiba
ada seseorang yang berteriak dan bertanya apakah ayahnya sudah menemukan anak itu. Yang dimaksud adalah Feng Tian. Orang itu adalah anak dari komandan yang bernama Jian Jian. Dan setelah komandan memperkenalkan anaknya, dirinya akan membuat sesuatu untuk dimakan dan menyerahkan Feng Tian pada Jian Jian. Setelah komandan pergi, Feng Tian memperkenalkan diri dengan pose yang agak berbeda, yang ternyata itu membuat Jian Jian tertawa, karena menurutnya itu sama persis seperti NPC di dalam game yang dia mainkan. Karena ingin membiasakan Feng Tian, Jian Jian tiba-tiba menarik tangan Feng Tian dan akan membawa ke tempat yang menarik, yang ternyata itu adalah Shenglong Game Store, tempat di mana orang-orang bermain game online. Setelah memasuki tempat itu, Jian Jian menjelaskan jika ada game online terkenal yang bernama dengan Magic, dan harus memakaikan perangkat untuk bisa masuk ke dalam game itu. Bahkan, game itu mirip dengan kenyataan. Feng Tian yang mendengar itu merasa kalau game itu sama persis seperti dunianya tinggal sebelumnya. Tiba-tiba, ada teman Jian Jian yang menyapa mereka. Bocah itu bernama Luo Jianbin, teman sekelas Jian Jian. Bocah Luo itu sudah lama mencari Jian Jian, karena seharusnya Jian Jian ada pertandingan hari ini. Pertandingan hari ini, Jian Jian harus bertanding dengan anak dari kelas lain. Bocah Luo memberikan semangat agar Jian Jian menang dalam pertandingan itu. Dalam pertandingan itu, kedua pemain memilih advance mode. Bocah Luo sangat bersemangat melihat itu, karena dengan mode itu, semua pemain memiliki kesetaraan dalam level, atribut, skill, dan item yang mereka gunakan. Ketika semua sudah siap, Feng Tian sangat terkejut. Dirinya bergumam, mereka jelas masih di sini. Kenapa mereka bisa muncul di dua dunia? Karena memang ketika Feng Tian masuk ke dalam game, semuanya juga ikut masuk, termasuk juga tubuh fisiknya. Bahkan Feng Tian merasa terkejut ketika melihat Jian Jian menggunakan Fireball. Feng Tian tahu jika skill itu hanya bisa dipakai oleh orang di level 25 ketika dia berada di dalam game. Hehehe, ternyata kau seorang magician Yeking, ujar bocah warrior yang bernama Yemin. Tapi bocah warrior itu dapat menahan serangan dari Jian Jian. Setelah melancarkan serangan itu, Jian Jian mencoba mengecek status darah dari musuh. Dari serangan Fireball tadi, musuh kehilangan seperempat darahnya, tapi dari satu serangan itu, mana dari Jian Jian juga hilang setengahnya. Melihat mana yang berkurang drastis, bocah Yemin itu langsung maju untuk menyerang Jian Jian, tapi Jian Jian menggunakan skill Ice Ring untuk menghentikan pergerakan dari bocah Yemin. Semua orang berteriak menyemangati Jian Jian. Mereka optimis jika skill Jian Jian dapat membekukan bocah Yemin itu. Feng Tian menyadari jika bocah Yemin mempunyai skill lainnya, dan benar saja, bocah Yemin tiba-tiba seperti menggunakan skill Berserker dan meledakkan aura merah dari dalam tubuhnya. Berkat itu, dirinya bisa terbebas dari skill pembekuan Jian Jian. Jian Jian sangat terkejut karena bocah Yemin itu bisa bergerak dan maju menyerangnya. Jian Jian mencoba menggunakan perisai es untuk melindungi dirinya, tapi tumbukan yang dilakukan bocah Yemin itu dapat menghancurkan perisai es milik Jian Jian. Bahkan, menghempaskan Jian Jian sampai menghantam dinding arena. Menggunakan palunya yang besar, bocah Yemin mengakhiri pertarungan kali ini. Feng Tian merasa khawatir apakah Jian Jian terluka, karena dirinya masih beranggapan jika dunia itu sama dengan dunia yang dia tinggali selama ini. Hahaha, Nona Tang, kau ingin bertarung denganku? Kau tidak punya pengalaman. Sekarang, status dari kemenanganku 4-0. Siapa yang akan melawanku lagi? Siapa yang mau bertarung dengan kelas kimia? Teriak Jian Jian. Semua orang berpura-pura tidak mendengar teriakan Jian Jian karena mereka takut untuk bertarung. Wecok, kenapa kalian bertingkah pengecut seperti itu? Teriak Jian Jian sekali lagi. Sementara itu, Feng Tian bergumam kenapa mereka terluka saat bertarung, tapi kembali normal setelah pertandingan selesai. Feng Tian merasa bingung karena memang selama di dalam dunia game, dirinya tidak pernah mengalami hal yang seperti itu. Dan Feng Tian merasa ingin mencoba game itu, dan langsung berteriak kalau dirinya ingin mencobanya. Mendengar itu, tanpa babi bu, Jian Jian langsung melempar Feng Tian ke kursi dan memakaikan helm VR padanya. Setelah masuk ke dalam game, Feng Tian merasa kalau itu sama saat dirinya masuk ke dalam gamenya dulu. Di sana, sistem memberitahu jika sedang memverifikasi pemain. Data pemain abnormal terdeteksi dan mulai menggabungkan data. Ketika penggabungan berhasil, Feng Tian bertanya-tanya kenapa dirinya tidak pernah melihat yang seperti itu. Di sana ada pilihan dari sistem, ada 3 pilihan mode permainan, mode konfrontasi, dan pengaturan. Tiba-tiba ada pemberitahuan, pemain C, Mande Tanji,
menantang Feng Tian bertarung. Supreme Mode, terima atau tidak? Karena kebingungan, Feng Tian masa bodoh saja akan menerima tantangan itu. Setelah itu, Feng Tian diperhadapkan dengan pilihan job dan skill yang sangat banyak di sana. Feng Tian sangat terkejut dengan pilihan skill yang sangat banyak di sana. Karena dulu, jobnya adalah assassin. Feng Tian langsung memilih job assassin. Tiba-tiba, ada permintaan pertemanan dari Qian Qian. Di sana, Qian Qian memarahi Feng Tian karena lama sekali dalam memilih skill dan jobnya. Karena terburu-buru, Feng Tian hanya memilih skill yang biasa saja. Setelah mengambil skill, pertarungan pun dimulai. Area kompetisi ada di hutan misteri. Setelah pertarungan dimulai, bocah Luo bertanya-tanya kenapa Feng Tian tidak terlihat. Qian Qian menjelaskan jika job Feng Tian adalah assassin. Mungkin saja Feng Tian sedang melakukan sesuatu, apalagi hutan itu adalah tempat yang memiliki banyak keunggulan bagi job assassin. Sembari waspada, bocah Zemin bergumam, kenapa lawannya belum muncul juga, yang ternyata Feng Tian sudah mengamati bocah Zemin sedari tadi dan sedang mengobservasinya. Dari pengamatannya itu, Feng Tian memiliki penilaian jika pertahanan dari bocah Zemin itu mengesankan, tapi Feng Tian juga unggul dalam hal lokasi pertarungan. Feng Tian mencoba melakukan serangan kejutan pada bocah Zemin, tapi ternyata serangan Feng Tian hanya menggores pipi dari bocah Zemin saja. Feng Tian sangat terkejut dengan hasil dari serangannya itu, karena tidak sesuai dengan ekspektasinya. Karena Feng Tian sedari awal sudah mengincar leher dari bocah Zemin. Bocah Zemin membalas Feng Tian dengan serangan perisai tuni kelas tinggi. Berkat serangan itu, Feng Tian harus mundur dan menjaga jaraknya. Sekali lagi, bocah Zemin menyerang Feng Tian dengan skill Air X. Serangan itu dengan sangat telak dapat mengenai Feng Tian dan membuat Feng Tian terpukul mundur. Karena serangan itu, darah Feng Tian berkurang setengah. Sembari memegangi lukanya, Feng Tian bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Hehehe, bocah, apa kau seorang newbie? Apa kau tidak tahu jika lawanmu adalah seorang warrior? Ujar Zemin yang langsung menuju untuk menyerang Feng Tian. Ketika Feng Tian merasa akan kalah, tiba-tiba sistem memberitahu mencoba secara acak mengaktifkan mode freestyle. Karena tidak tahu apa itu, Feng Tian hanya menekan tombol Y saja tanpa dia pikirkan. Setelah itu, Feng Tian dapat menggunakan insting bertarungnya yang di dunia game yang pernah dia tinggali. Feng Tian dapat menangkis serangan dari bocah Zemin tanpa harus susah payah berpikir, karena insting bertarungnya memandunya. Bocah Zemin pun terkejut karena Feng Tian adalah seorang player freestyle mode. Bahkan bocah Luo juga terkejut dan bertanya pada Qian Qian di mana dirinya menemukan seorang freestyle mode. Qian Qian bahkan tidak menjawab pertanyaan itu karena dirinya juga sedang terkejut. Qian Qian benar-benar tidak menyangka Feng Tian dapat bertarung seperti itu, karena memang orang yang bisa melakukan freestyle mode hanyalah seorang ahli saja. Freestyle mode gaya bertarung yang tergantung dengan kemampuan bermain player. Bagi player biasa, memilih semi freestyle atau bantuan sistem penuh untuk memudahkannya dalam bertarung. Yemin yang menganggap Feng Tian sebagai noob player, dirinya berpikir kalau gaya freestyle mode tidaklah mudah, dan dirinya beranggapan jika Feng Tian hanyalah beruntung saja bisa menyerangnya. Tapi anggapan dari Yemin salah, karena dengan adanya gaya freestyle, pergerakan Feng Tian yang tadinya kaku sekarang bisa lebih fleksibel dan bisa mendaratkan serangannya pada Yemin. Yemin kembali terkejut karena serangan Feng Tian selalu menyebabkan critical attack. Pergerakan Feng Tian semakin lama semakin cepat karena dirinya bisa mengendalikan tubuhnya sendiri, tidak dikendalikan oleh sistem. Insting yang terasah dan pengalaman bertarung yang banyak membuat Feng Tian dapat bergerak selayaknya pembunuh profesional. Sekali lagi, Feng Tian menggunakan skill aerial attack untuk menyerang punggung dari bocah Yemin, dan serangan itu sekali lagi menyebabkan critical damage. Sial, cara bocah itu bertarung tidak biasa. Bahkan aku tidak bisa memprediksinya, ujar bocah Yemin yang terus kebingungan melihat pergerakan dari Feng Tian yang tiba-tiba Feng Tian sudah berada di belakang bocah Yemin dan mengarahkan daggernya di leher bocah Yemin. Bocah Yemin menggunakan skill Iron Hammer Freeze Attack dan melakukan serangan berputar. Berkat serangan itu, bocah Yemin dapat membunuh Feng Tian dengan mudah. Yemin merasa dirinya tidak percaya akan menang, tapi ada sesuatu yang mengganjal dalam pikirannya. Dirinya merasa kalau Feng Tian memang sengaja untuk kalah. Sementara itu, Feng Tian yang sudah kalah langsung dikirim ke interface game. Di sana, Feng Tian bergumam jika memang benar apa yang dia pikirkan. Jika masuk ke dalam game lewat VR,
dirinya bisa berlatih tanpa harus mengalami luka sedikit pun. Setelah keluar dari game, bocah Luo memuji performa dari Feng Tian yang baru pertama main game. Feng Tian hampir bisa mengalahkan bocah Zemin. Feng Tian menanggapi itu dengan meminta maaf pada teman-temannya karena telah kalah. Tiba-tiba, bocah Zemin menghampiri Feng Tian dan menanyakan pada Feng Tian, kenapa Feng Tian tidak melakukan serangan terakhir saat melakukan skill cutting throats. Jelas sekali, Feng Tian bisa menang saat itu. Dengan tersenyum, Feng Tian beralasan jika dirinya tidak mengerti apa yang bocah Zemin bicarakan. Setelah itu, Jian Jian mengajak Feng Tian untuk pulang ke rumah. Dan setelah beberapa saat, sembari memasuki rumah, Jian Jian terus memuji Feng Tian yang bisa menggunakan mode freestyle. Dan tara, saat Jian Jian membuka pintu, ada bapaknya yang sudah menunggu mereka di sana. Komandan sedikit marah karena mereka pergi tanpa memberitahu dirinya. Apalagi Feng Tian juga baru kembali dari penculikannya. Jian Jian beralasan jika dirinya mengajak Feng Tian jalan-jalan dan membiasakan Feng Tian hidup bermasyarakat. Setelah Jian Jian pergi, komandan akan membawa Feng Tian pergi ke dokter. Feng Tian pun terkejut dan berkata jika dirinya sudah tidak apa-apa. Tapi komandan memberitahu jika itu adalah dokter psikolog. Dokter itu bernama Liao, dokter yang cukup handal. Apalagi Feng Tian telah melewati banyak hal yang buruk. Itulah alasan Komandan Tangran membawa pergi Feng Tian ke psikolog. Paman, aku tidak masalah jika harus pergi ke dokter. Tapi, aku ingin bertanya sesuatu. Bukankah kau mengenal ayahku sebenarnya? Orang seperti apa ayahku itu? Tanya Feng Tian. Dengan menundukkan kepala, Komandan berkata jika ayah Feng Tian adalah orang yang mempunyai kepercayaan yang sangat kuat. Dan bahkan bisa menularkan kepercayaan itu kepada teman-temannya. Tapi, tidak menyelesaikan ucapannya, komandan tiba-tiba mengalihkan pembicaraannya jika komandan telah mendaftarkan Feng Tian ke sekolah yang sama dengan Jian Jian. Sembari melihat komandan pergi, Feng Tian menyadari jika komandan lari dari pertanyaan Feng Tian. Dan Feng Tian mengingat dirinya ketika di dalam game. Ketika dirinya bertanya soal ayahnya kepada seorang master yang bernama Carl. Di sana, Master Carl memberitahu jika ayah Feng Tian adalah seorang pahlawan. Akhirnya, Komandan Tangran dan Feng Tian telah sampai di tempat Dr. Liao berada. Di sana, Dr. Liao menyambut Feng Tian dengan ramah dan meminta Feng Tian agar rileks saja. Tapi dari kesan pertama, Feng Tian sudah merasakan jika dokter itu bersikap aneh. Feng Tian tidak melepaskan pandangannya pada dokter itu. Sembari mengeluarkan pulpennya, Dr. Liao meminta Feng Tian agar menjawab pertanyaannya. Tapi tiba-tiba, Dr. Liao menyerang Feng Tian dengan pulpennya. Tapi Feng Tian yang sudah curiga dari awal dapat menghindari serangan dari Dr. Liao. Bahkan Feng Tian dapat memberikan serangan balik dengan tinjunya dan berhasil memojokkan Dr. Liao ke tembok. Siapa kau? Kenapa kau menyerangku? Tanya Feng Tian dengan garangnya. Yang ternyata itu adalah Paman Hao yang menggunakan Curse Max untuk merubah penampilannya dan memuji Feng Tian. Hei Cok, bagaimana kau bisa tahu jika aku menggunakan Curse Max? Skill itu berlevel 37. Tanya Paman Hao. Feng Tian menjelaskan jika dirinya sedari awal sudah curiga. Di cuaca sepanas ini, kenapa seorang dokter menggunakan pakaian berlapis jika itu bukan untuk menyembunyikan bentuk badannya yang asli? Setelah selesai dengan itu, Paman Hao menanyakan pada Feng Tian masalah tempat tinggalnya yang sekarang. Namun Feng Tian tidak ingin membahas itu terlebih dahulu. Feng Tian ingin bertanya masalah game yang bisa diakses lewat helm VR. Sudah kuduga kau akan menanyakan itu, tapi aku tidak menyangka kau akan masuk lewat game dengan helm itu, ujar Paman Hao. Paman Hao menjelaskan jika ada dua cara untuk masuk ke dalam game. Yang pertama, lewat entity. Itu yang biasa Feng Tian gunakan saat masuk ke dalam game. Jika melewati entity, orang akan masuk ke dalam game bersamaan dengan semua tubuh fisiknya. Dengan cara itu, orang bisa membawa skill, item, perlengkapan, dan atributnya dari dalam game keluar ke dunia nyata. Tapi ketika mati di dalam game, maka orang itu juga mati di dunia nyata. Dan yang kedua, lewat helm VR, kita sebut saja itu adalah masuk ke dalam game sebagai simulasi. Paman Hao memberitahu, misi Feng Tian berikutnya yaitu masuk ke dalam game lewat simulasi. Tapi Feng Tian tidak boleh mengungkapkan pada siapapun cara masuk ke dalam game lewat entity. Sementara itu di luar ruangan, Komandan Tangran mendapatkan telepon jika area 3 telah diserang dan ada jejak obsession di sana. Tapi pembicaraan itu tidak berlangsung lama karena Feng Tian telah selesai dengan Dr. Liao. Di sana,
Komandan menanyakan bagaimana dengan Feng Tian. Paman Hao menjawab jika Feng Tian bisa beradaptasi di luar dengan bantuan game. Karena mendapatkan saran dari Dr. Liao, mau tidak mau, komandan harus membelikan Feng Tian dan Qian Qian helm gaming versi terbaru. Sesampainya di rumah, Qian Qian terlihat begitu senang karena dirinya mendapatkan perangkat gaming terbaru. Di sana, komandan berkata pada Qian Qian jika itu untuk Feng Tian agar membantunya beradaptasi di dunia luar lewat game. Sepertinya, Qian Qian tidak peduli dengan perkataan ayahnya dan berkata jika dirinya mengerti dan akan menjaga Feng Tian. Setelah itu, Qian Qian mengajak Feng Tian masuk ke dalam game dan akan membantu Feng Tian untuk leveling. Setelah Feng Tian masuk ke dalam game lewat helm VR, dirinya masih menggunakan karakter lamanya. Di sana, sistem memberitahu pilihan mode petualang atau mode bertarung. Ketika memilih mode petualang, di sana sistem memberitahu jika Feng Tian memiliki catatan game dan sistem memberikan pilihan. 1. Hapus data dan mulai lagi dari awal. 2. Mulai game di lokasi sebelumnya. 3. Tinggalkan game. Dan 4. Jika memilih hapus data, maka itu tidak akan bisa dipulihkan. Feng Tian berpikir jika dirinya harus memulai dari awal dan menghapus datanya itu. Itu juga saran dari Paman Hao. Dan ketika Feng Tian memilih mulai dari awal, maka semua status, skill, item, dan atribut dihapus. Dan Feng Tian langsung dikirim ke desa pemula untuk memulai game itu dari awal. Sesampainya di desa, Feng Tian merasa jika tidak ada perubahan saat dirinya berada di game lewat entity. Tapi setelah mengecek statusnya, Feng Tian melihat jika semua atribut telah direset, status juga. Tapi Feng Tian bersyukur karena masih ada skill yang dimilikinya dulu. Skill Soul Dagger level 12, Soul Sneaky level 9, dan Soul Catting Master level 1. Tapi tiba-tiba Feng Tian dibuat terkejut dengan kedatangan Qian Qian dari belakang. Dan setelah itu, Qian Qian meminta Feng Tian untuk masuk ke dalam party karena Qian Qian akan membantu Feng Tian untuk mencapai level 10. Qian Qian berencana akan melatih Feng Tian menjadi seorang master di dalam game itu. Namun di dalam perjalanannya itu, tiba-tiba ada seekor monster kelinci yang datang dari belakang Feng Tian dan ingin menyerangnya. Qian Qian mengetahui itu langsung berteriak karena khawatir dengan Feng Tian dan langsung menggunakan skill apinya untuk membunuh monster itu. Karena monster itu terbunuh, Feng Tian mendapatkan poin distribusi sebanyak 3 poin. Namun Feng Tian bingung apa yang dimaksud dengan poin distribusi. Melihat Feng Tian yang kebingungan, Qian Qian menjelaskan kalau setiap pemain di awal akan mendapatkan 4 status utama. Ada Strength, Agility, Intelligence, dan Vitalitas. Masing-masing dari status itu mempunyai 5 poin, dan ketika pemain naik level, maka pemain akan mendapatkan 3 poin untuk dinaikkan ke status mereka. Tapi selain leveling, ada cara lain meningkatkan status poin dari karakter, yaitu dengan perlengkapan atau item tertentu. Setelah mengecek statusnya, Ian kembali bertanya-tanya di dalam hatinya, kenapa poin statusnya berbeda dengan orang lain, yang seharusnya setiap status mendapatkan 5 poin. Ternyata, poin-poin dasar Feng Tian terpengaruh karena dirinya pernah tinggal di dalam game selama 10 tahun. Sembari menyerang para monster kelinci, Qian Qian berkata jika dirinya akan membantu Feng Tian naik ke level 10 dan menjelaskan kepada Feng Tian ketika Feng Tian mencapai level 10, Feng Tian dapat pergi ke NPC untuk mengambil misi menjadi job profesional. Dan instruktur dari job yang akan diambil Feng Tian akan mengajari Feng Tian skill. Sekali lagi, Feng Tian bertanya-tanya dalam hatinya, skill? Apa benar skill? Dulu saat aku tinggal di dalam game, selama 10 tahun saja aku hanya bisa mempelajari 2 skill. Tapi di sini, setiap ada misi profesional, aku bisa mempelajari skill. Memang, ketika hidup di dalam game, Feng Tian sangat kesulitan mempelajari skill. Tapi di dalam game itu, Feng Tian dapat meningkatkan insting bertarungnya selayaknya manusia normal, bukan sebagai karakter game. Namun ketika mereka sedang serius membunuh para monster itu, Qian Qian mendapatkan pesan dari Bocah Luo. Bocah Luo meminta tolong pada Qian Qian karena dirinya tidak bisa melawan bos monster yang sedang dia hadapi. Setelah itu, Qian Qian meminta maaf kepada Feng Tian jika tidak bisa membantunya lagi, karena Bocah Luo sedang dalam masalah. Tapi sebelum pergi, Qian Qian juga memberitahu agar segera pergi mengganti kelasnya jika sudah berlevel 10. Feng Tian, sekarang kau sudah level berapa? Tanya Qian Qian. Feng Tian menjawab jika dirinya sudah berlevel 7. Karena sudah berlevel 7, Qian Qian menyuruh Feng Tian agar pergi ke Tantu dan menerima misi untuk memperluas inventory. Feng Tian dapat menyerahkan drop yang Feng Tian ambil dari monster kelinci itu.
Setelah Cian pergi, Feng Tian langsung pergi ke desa untuk menemukan toko penjahit dan mengambil misi seperti yang dikatakan oleh Cian. Setelah menemukan toko itu, Feng Tian segera masuk ke sana dan di sana Feng Tian menemukan pemilik toko yang bernama Kan. Feng Tian menyerahkan semua drop item dari monster kelinci untuk menyelesaikan misi perluasan inventory. Setelah semua diperiksa oleh Kan, misi telah selesai. Feng Tian mendapatkan 1530 experience dan Feng Tian juga telah naik ke level 8. Setelah misinya selesai, tiba-tiba Feng Tian meminta kepada kepala toko Kan, apakah Feng Tian bisa memiliki senjata yang bagus. Kepala toko akan memberikan Feng Tian sebuah dagger, tapi dengan syarat Feng Tian harus mengirimkan surat pada seseorang di dalam hutan kecil. Hadiahnya adalah 2000 poin experience. Feng Tian mencoba mengecek dagger yang dia terima. Dagger itu adalah dagger penjahit level C, menambah damage 15, kecepatan 3. Oh, dagger ini cukup bagus. Kalau begitu, aku akan melakukan misi yang telah kau berikan, ujar Feng Tian yang langsung pergi untuk melakukan misinya. Sementara itu, Cian telah sampai di tempat bocah Luo. Di sana, mereka berdua sedang melawan bos beruang. Sembari menahan serangan dari bos beruang itu, bocah Luo menanyakan pada Cian, apakah dirinya tidak apa-apa meninggalkan Feng Tian sendirian dan bertanya, apakah Cian sudah memberitahu Feng Tian tentang misi legendaris di desa Newbie yang dimana orang-orang yang mengambil itu semuanya mati dan misi itu selalu gagal. Itu adalah misi melawan bos hunter misterius yang bernama Jain, seorang archer dengan serangan yang sangat tinggi. Tidak perlu, karena menurut informasi yang berada di forum, probabilitas keluarnya misi itu 1/10.000, ujar Cian sembari melakukan serangan terakhir terhadap bos beruang dan langsung membunuhnya. Di lain sisi, Feng Tian telah sampai di rumah yang berada di pedalaman hutan kecil. Feng Tian mencoba berteriak memanggil orang yang tinggal di sana, karena dirinya ingin mengirimkan sebuah surat. Karena tidak ada jawaban, Feng Tian mencoba membuka pintu rumah itu, dan tiba-tiba ada anak panah yang melesat ke arahnya. Tapi dengan refleks dan insting yang bagus, Feng Tian dapat menghindari anak panah itu dan langsung mundur untuk menjaga jarak dari pintu rumah itu. Tapi walaupun begitu, Feng Tian ternyata mendapatkan luka goresan di pipinya, dan luka itu menyebabkan darah Feng Tian berkurang 1/4. Dan dari pintu rumah itu, keluarlah seorang archer misterius yang dibicarakan oleh bocah Luo saat bersama dengan Qian tentang misi legendary. Feng Tian mencoba memberitahu pemanah itu jika dirinya ingin mengantarkan surat dari seorang penjahit yang bernama Kan. Sembari mengcasting anak panahnya, Jen berkata jika dirinya akan melihat surat itu. Setelah Jen berkata seperti itu, misi dari penjahit Kan telah selesai. Feng Tian mendapatkan 2000 experience dan telah naik ke level 10. Tapi ada misi lain yang muncul, yaitu mengalahkan Jen. Hah? Misi bertarung, ujar Feng Tian dengan terkejutnya. Sebelum selesai terkejut, anak panah milik Jen sudah melesat ke arah Feng Tian. Sembari melompat ke belakang, Feng Tian dapat menghindari triple arrow dari Jen. Setelah Feng Tian dapat menyetabilkan kuda-kudanya, Feng Tian pun langsung melesat untuk menyerang Jen. Karena Feng Tian tahu, kalau dirinya mati pun Feng Tian tidak akan mati sepenuhnya. Melihat Feng Tian yang maju ke arahnya, Jen menggunakan skill Brass Arrow untuk menyerang Feng Tian. Anak panah milik Jen seperti diselimuti oleh api dan melesat dengan sangat cepat ke arah Feng Tian. Tapi sekali lagi, Feng Tian dapat menghindari anak panah itu. Sial, dia membaca pergerakanku. Dia terlalu kuat dan serangannya tidak terduga. Gumam Feng Tian yang dirinya juga berpikir untuk mencari jalan melarikan diri. Tapi tiba-tiba, Jen kembali menyarungkan busurnya dan berkata jika pertarungan mereka ditunda, dan langsung memberikan potion kepada Feng Tian agar Feng Tian menyembuhkan luka-lukanya. Jen mengajak Feng Tian agar masuk ke dalam rumahnya. Sembari membuka kerudungnya, Jen meminta maaf pada Feng Tian karena pertarungan itu sebenarnya adalah sebuah tes. Dan Jen juga mengenalkan dirinya sebenarnya seorang semi-elf. Di sana, Jen menjelaskan jika dirinya telah membaca catatan yang ditinggalkan oleh kakeknya, di mana ada tambang misterius di luar kota. Setelah menginvestigasi, Jen menduga jika di dalam tambang itu ada laboratorium milik salah satu dari 7 necromancer terkemuka yang bernama Lavarneol. Mendengar itu, Feng Tian merasa pernah mendengar namanya. Ketika dirinya teringat, Feng Tian bergumam kalau tidak salah, Lavarneol itu adalah seorang sorcerer yang berubah menjadi necromancer. Dan Feng Tian menanyakan kenapa Jen butuh bantuannya. Jen kembali memberitahu Feng Tian
jika jalan masuk ke dalam tambang itu dijaga oleh serigala putih bos elit, dan Chen butuh Feng Tian menjadi umpan untuk mengalahkan serigala itu. Feng Tian menanyakan apa yang akan dia dapatkan jika membantu Chen. Chen menjawab, mungkin saja Feng Tian akan mendapatkan item sihir legendaris di sana, atau rahasia dari Lavarniol. Feng Tian kembali berpikir, apakah itu layak dengan resikonya? Dan sekali lagi, Feng Tian kembali bertanya, jika Feng Tian tidak menemukan apa-apa di sana, bagaimana? Chen menjawab, jika dirinya akan memegang ucapan terima kasih kepada Feng Tian dengan membantu Feng Tian. Karena Feng Tian setuju, sistem memberitahu, jika Feng Tian akan menjelajahi tambang terlantar, tugasnya berada di rank S. Feng Tian dan Chen telah sampai di tempat serigala putih itu berada. Sebelum melakukan tugasnya, Feng Tian mencoba mengamati serigala itu. Feng Tian merasa jika itu bukan serigala tingkat lanjut biasa. Sembari mengambil anak panahnya, Chen berkata jika dirinya selama 20 tahun telah berkali-kali melawan serigala itu. Dan setiap dirinya kembali, serigala itu selalu bertambah kuat. Sementara itu, Feng Tian masih saja memikirkan kalau rank dari misi itu adalah rank S. Karena sebenarnya, baru kali ini Feng Tian melakukan misi dengan rank S. Selama dirinya berada di dalam game, rank yang paling tinggi untuk misinya adalah rank B. Di sana, Chen memberitahu rencananya untuk membunuh serigala itu, di mana Feng Tian akan menjadi umpan. Karena serigala itu sangat sensitif dengan hawa membunuh. Oleh karena itu, Feng Tian akan dijadikan kamuflase Chen untuk mencari celah membunuh serigala itu. Setelah itu, Chen mulai memancing aggro dari serigala itu, dan membuat serigala itu menyadari jika mereka berdua ada di sana. Dengan aumannya, serigala itu langsung memanggil anak buahnya untuk menyerang Feng Tian dan Chen. Majulah, aku akan membantumu dari belakang. Bereskan terlebih dahulu serigala-serigala kroco itu, ujar Chen. Feng Tian yang mengerti langsung maju dan menebas para serigala kroco itu dengan daggernya. Namun karena kalah jumlah, salah satu serigala kroco itu dapat menerkam dan menggigit pundak dari Feng Tian. Karena gigitan itu, Feng Tian menerima kerusakan 54 poin dan kecepatan menurun 70%. Dengan cepat, Chen langsung membunuh serigala yang menggigit Feng Tian dengan anak panahnya. Melihat semua anak buahnya telah mati, serigala putih itu langsung turun dari tebing dan mulai berhadapan dengan Feng Tian. Gila, kekuatan ini luar biasa, bahkan sampai menghancurkan tanah, ujar Feng Tian yang berada di depan serigala putih itu. Tiba-tiba, serigala itu mengeluarkan aura membunuh. Dan karena itu, Feng Tian mendapatkan efek Fear. Kecepatan Feng Tian berkurang 35%. Tidak, bagaimana aku bisa mengalahkannya jika seperti ini? Tidak hanya efek Fear yang aku rasakan dari aura, tapi itu juga berpengaruh terhadap darahku, ujar Feng Tian yang langsung memaksakan dirinya untuk melompat dan menebas serigala putih itu. Tapi Feng Tian dibuat terkejut dengan kecepatan serigala itu yang dapat menghindari tebasan Feng Tian. Dan tiba-tiba, serigala itu sudah berada di belakang Feng Tian dan menggunakan cakarnya yang besar untuk menghantam Feng Tian. Tapi Feng Tian dengan susah payah mencoba menahan serangan itu. Sembari mengadu kekuatan, Feng Tian menggunakan pisaunya untuk dijadikan tumpuan dirinya menghindari serangan cakar serigala putih itu. Dan setelah itu, Feng Tian memanfaatkan momen itu untuk berlari dan mendaki di salah satu kaki serigala itu untuk mencapai kepalanya. Dan langsung menusuk kepala serigala itu dengan daggernya. Setelah kepalanya tertusuk, serigala itu menghempaskan Feng Tian dan setelah itu menggigit Feng Tian dengan taring-taring besarnya dan menghempaskan Feng Tian ke tanah. Karena serangan itu, darah Feng Tian tinggal seperempat dan Feng Tian akan terus menerima damage dari cabikan serigala itu. Kecepatan menurun 70%. Sial, apakah Chen belum dapat kesempatan untuk membunuh serigala itu? Baiklah, kalau begitu aku akan berusaha hingga terakhir. Hei kau serigala, majulah, teriak Feng Tian. Feng Tian dan serigala putih itu sama-sama melompat untuk melancarkan serangan. Tapi tiba-tiba, anak panah milik Chen melesat dengan sangat cepat dan menembus tubuh dari Feng Tian dan terus melesat hingga mengenai serigala itu dan membunuh serigala itu bersamaan dengan Feng Tian. Setelah mati, Feng Tian dikirim ke interface dari game dan sistem memberitahu selama 72 jam ke depan, Feng Tian dilarang masuk dan experience telah dikurangi 10%. Sembari keluar dari game, Feng Tian bergumam jika dirinya akan menunggu 3 hari lagi. Apakah Chen akan menepati janjinya? Menunggu Feng Tian digubuk di tengah hutan itu untuk pergi ke dalam tambang bersama. Setelah keluar dari game, Feng Tian melihat Chen Chen yang sedang mengantar kepergian ayahnya. Feng Tian menanyakan,
Apakah Paman Tang keluar? Cian Cian menjawab jika ayahnya sedang melaksanakan sebuah misi dan akan kembali dalam waktu dekat. Mendengar itu, Feng Tian bergumam apakah misi itu yang dimaksud dengan Paman Hao Bei. Dan tiba-tiba, Cian Cian memeluk Feng Tian dan menyuruh Feng Tian tenang saja, karena dirinya lah yang akan mengantar Feng Tian ke sekolah besok. Wow, tahu bulat digoreng dadakan ini namanya cuk, ujar Feng Tian yang terkejut dengan lato-lato milik Cian Cian yang menempel padanya. Hari berikutnya, Feng Tian telah memasuki sekolah barunya. Setelah memperkenalkan diri, Feng Tian disuruh duduk di dekat bocah luo yang sedari tadi sangat excited menyambut Feng Tian dan menyebutnya sebagai sang ahli. Sembari melihat Feng Tian menaruh tasnya, bocah luo bertanya apakah Feng Tian melakukan misi untuk memberikan surat pada seorang archer misterius. Mendengar itu, Feng Tian bertanya kembali kepada bocah luo. Bocah luo kenapa bisa tahu? Dan ternyata, bocah luo mendengar dari yang lain tentang misi itu dan bertanya kembali, apakah Feng Tian mengalahkan archer itu? Feng Tian menjelaskan jika dirinya tidak akan bisa mengalahkan dengan kekuatannya yang sekarang. Tapi sebenarnya, archer itu hanya ingin menguji saja dan memberikan misi mengalahkan serigala putih bersamanya. Hah, weh, Dian, kau berhasil menyelesaikan misi legendaris, ujar bocah luo dengan terkejutnya. Di sana, bocah luo menjelaskan jika sudah 20 tahun, orang-orang yang menerima misi itu selalu gagal dan tidak menyangka jika Feng Tian dapat menyelesaikan misi itu. Dengan cueknya, Feng Tian berkata jika misi itu hanya membunuh serigala putih saja, bahkan dirinya harus melakukan misi lanjutan karena misi itu. Hehehe, keren sekali itu cok. Sekarang beritahu aku seberapa bagus hadiah dari misi itu, ujar bocah luo dengan sangat penasaran. Ketika bocah luo sedang memohon-mohon agar Feng Tian memberitahu hadiah dari misi itu, tiba-tiba, "Nyo, tak serut gundulmu, berhenti mengganggu Feng Tian," ujar Cian Cian. Setelah itu, Cian Cian memberitahu Feng Tian jika sekolahnya memiliki e-sport club dan bertanya pada Feng Tian apakah Feng Tian mau bergabung dengannya. Feng Tian tidak tahu apa itu e-sport club. Di sana, bocah luo menjelaskan jika e-sport berhubungan dengan pertandingan resmi yang berhubungan dengan game Magic yang sekarang ini lagi booming. Dan klub e-sport mereka adalah yang paling hot sekarang ini. Mendengar itu, Feng Tian memutuskan untuk melihat klub itu. Tapi sayangnya, setelah sampai di sana, klub itu masihlah tutup. Ketika mereka ingin pergi meninggalkan klub itu, dari kejauhan, ada wakil ketua e-sport sedang mengawasi mereka bertiga. Di sana, ada seseorang yang memberitahu pada Jing Zue jika itu adalah anak yang bermain dengan mode freestyle, sembari mengarahkan telunjuknya pada Feng Tian. Bocah itu meyakinkan Jing Zue jika apa yang dia lihat tidaklah salah. Tidak mungkin ada seorang yang bergerak seperti itu selain freestyle mode. Jing Zue menanyakan soal skill dari Cian Cian kepada anak buahnya itu. Anak buahnya itu berpendapat jika dibandingkan dengan orang biasa, skillnya lebih baik, tapi akan lebih baik jika skill milik Cian Cian terus diasah. Mendengar itu, sembari pergi, Jing Yue berkata jika dirinya akan segera membuka perekrutan untuk member baru e-sportnya. Setelah pulang sekolah, Feng Tian mencoba untuk login ke dalam interface game. Karena di sekolah, dirinya mendengar masalah forum yang berada di sana. Feng Tian penasaran dengan yang namanya forum di sana. Melihat semua informasi yang berada di sana, Feng Tian sangat terkesan karena dirinya dapat dengan mudah menemukan informasi yang tidak dia ketahui. Di sana, Feng Tian juga menemukan informasi tentang player yang masuk ke dalam dunia game lewat jalur khusus, yaitu entity, dan membawa kembali item yang berada di dalam game itu. Feng Tian teringat jika dulu, karena banyak yang masuk lewat entity, ada juga monster yang keluar dari game itu lewat cara yang sama, karena kecerobohan seorang player. Monster itu bahkan sampai meratakan sebuah kota kecil. Akibat amukan dari Devil Scorpion itu, seluruh dunia menjadi panik, dan Dewan PBB, jika ada yang masuk ke dalam dunia game lewat entity adalah seorang kriminal, dan hukuman terberatnya adalah mati. Bahkan PBB juga membentuk satuan khusus yang bernama dengan Butterfly, orang-orang yang akan masuk ke dalam dunia game lewat entity untuk menanggulangi ancaman khusus seperti dulu. Anggotanya, salah satunya adalah Paman Tangran atau Komandan T27, ayahnya Cian Cian. Sistem dari operasi Butterfly mirip seperti NPC di dalam game. 3 hari kemudian, waktunya Feng Tian bisa masuk kembali ke dalam game. Feng Tian berharap Jen menepati janjinya, dan ketika Feng Tian sudah berada di pintu masuk tambang, ternyata Jen sudah berada di sana menunggu Feng Tian.
Sesampainya di sana, Ventian menanyakan kenapa Jen juga ikut menargetkannya waktu itu. Jen menjelaskan, jika itu adalah strategi untuk menghilangkan hawa pembunuh miliknya. Karena jika Jen langsung menargetkan serigala putih itu, serigala itu akan menyadari niat pembunuh milik Jen, dan serigala itu akan langsung lari. Untuk meminta maaf, Jen memberikan kompensasi kepada Ventian. Jen memberikan taring dari serigala itu, karena itu juga tidak berguna bagi Jen. Taring serigala itu kelas C, dapat digunakan untuk bahan alkemis, dan dapat untuk menempa atau meningkatkan senjata atau armor. Sebelum memasuki tambang, Ventian meminta agar dirinya yang memimpin. Melihat dirinya sebagai seorang asasin, itu akan lebih efisien jika ada serangan mendadak atau jebakan. Sembari berjalan menyusuri tambang itu, Ventian menemukan perlengkapan orang-orang yang tertinggal. Ventian menyadari jika itu adalah bekas pertarungan. Ketika maju lebih dalam, Ventian menemukan sebuah bunga di sana. Tiba-tiba, sistem memberitahu jika skill penilaian Ventian adalah 0 dan tidak bisa menilai bunga itu. Di sana, Jen menjelaskan jika itu adalah bunga Deadly Nightshade, berguna untuk apoteker. Semakin dalam mereka berdua menyusuri dungeon tambang itu, akhirnya mereka telah menemukan sebuah pintu di sana. Sesampainya di sana, sistem memberitahu jika mereka berdua telah terinfeksi bubuk undead. Status secara acak menurun 3 poin, meningkatkan kerusakan yang diterima sebanyak 30%. Sembari memandangi pintu itu, Jen bertanya-tanya apa rahasia nekromansen Rapeala di sana. Jen langsung memegang segel pada pintu itu dan beranggapan kalau dirinya bisa memecahkan segel prasasti itu. Tapi ketika segel itu mulai bereaksi, banyak undead yang muncul di sana. Sembari menunggu Jen, mau tidak mau, Ventian harus melawan undead-undead itu. Tapi setelah beberapa lama, Jen malah terpental akibat kekuatan dari segel prasasti itu. "Jen, apa yang terjadi?" teriak Ventian sembari melemparkan pedangnya. Jen menjawab, ternyata segel itu lebih rumit dari kelihatannya. Jen juga beranggapan jika ada undead buatan tingkat 3 di belakang segel itu yang bernama Wraith. Sembari menahan undead yang terus muncul, Ventian bertanya apa langkah selanjutnya. Sembari menembakkan anak panahnya, Jen berkata jika mereka harus mundur untuk sementara dan memikirkan cara lain. Setelah mengalahkan undead-undead itu, mereka pun lari keluar dari ruangan itu. Sembari beristirahat dan terengah-engah, Jen tidak tahu apa lagi yang harus dilakukan, karena menurutnya tidak ada orang yang bisa memecahkan segel serumit itu. Ventian teringat dengan Jian-Jian dan akan mencoba bertanya padanya. Setelah mengirim gambar segel itu, Ventian mendapatkan informasi dari Jian-Jian jika guru sekolah sihirnya saja tidak ada yang bisa memecahkan segel itu, dan Jian-Jian memberikan saran agar Ventian bertanya di forum saja, tapi Ventian harus menyediakan uang yang sangat banyak. Setelah itu, Ventian menjelaskan kepada Jen jika masalah ini akan sangat merepotkan, karena menurut temannya itu adalah segel level 6, dan jika ingin mencari informasi membutuhkan banyak sekali koin emas. Jen menenangkan Ventian karena yang ada di depan mereka adalah sumber uang. Ya benar, bunga Deadly Nightshade sangat mahal untuk dijual. Jen menjelaskan jika bunga itu bisa dibuat potion untuk melawan Wraith, dan sisanya bisa dijual untuk mendapatkan koin emas. Tapi sayangnya, jika Jen memetik bunga itu akan langsung layu dan akan mempengaruhi kualitas dari bunga itu. Mendengar itu, Ventian akan mencobanya, dan Jen langsung memberikan alat untuk memanen bunga itu. Sistem memberitahu jika skill tersembunyi Ventian dari dunia game sebelumnya telah diaktifkan. Skill memanen level 15, dan berkat skill itu, Ventian dapat memanen bunga-bunga itu dengan kualitas yang sangat bagus, keutuhan 90%. Skill pengalaman, skill memanen bertambah 8. Setelah selesai memanen, Jen meminta kepada Ventian agar bertemu lagi di tempat itu 2 hari lagi. Ventian mengecek inventorinya. Dari memanen bunga itu, Ventian setidaknya mendapatkan 3 slot bunga Deadly Nightshade, dan Ventian bergumam, akankah ada orang yang mau membeli bunga itu? Seorang streamer yang bernama Senruo tiba-tiba mendadak menghentikan streamingnya, yang ternyata itu adalah permintaan dari Master Guild-nya. Di sana, leader dari Guild Star memberitahu Senruo jika dirinya melihat ada postingan yang menarik perhatiannya dan ingin melakukan transaksi mengenai postingan itu dan ingin menyerahkan transaksi itu kepada Senruo. Leader dari Guild Star akan memberikan harga awal sebanyak 30 juta emas. Mendengar itu, Senruo menjadi sangat terkejut karena ketua guild
memberikan harga yang begitu tinggi dan bertanya apa sebenarnya barang itu. Ketua guild berkata, jika itu adalah bunga Night Deadly Sage. Sekali lagi, Shenruo terkejut karena memang bunga Deadly Sage di kalangan para player selama ini hanya rumor saja. Sementara itu, Feng Tian yang berada di sekolah sedang mengobrol dengan bocah Luo. Di sana, bocah Luo menanyakan bagaimana perkembangan misi legendaris yang Feng Tian jalani. Feng Tian menjelaskan jika dirinya sedang mencari cara untuk membuka sebuah pintu, dan ketika menanyakan soal segel dengan Jian, Feng Tian mendapatkan saran untuk bertanya di forum. Setelah itu, bocah Luo memberitahu Feng Tian jika Feng Tian bisa mengakses forum lewat tab yang dibawanya. Feng Tian bingung dengan alat yang dibawa oleh bocah Luo. Bocah Luo langsung mengajari Feng Tian bagaimana cara menggunakan tab itu. Feng Tian mulai mengecek segel yang diposting di dalam forum, tapi kelihatannya tidak ada satu orang pun yang merespon pertanyaan Feng Tian, tapi berbeda dengan bunga yang dia posting di forum untuk dijual. Di sana, banyak sekali orang yang menghubungi Feng Tian masalah bunga itu. Bocah Luo yang tidak tahu tiba-tiba menyela dan berkata, jika postingan bunga Minted Sage sedang ramai belakangan ini. Tunggu, jangan-jangan kau yang mempostingnya, ujar bocah Luo yang langsung ikut nimbrung dengan Feng Tian untuk mengecek DM yang masuk. Tidak disangka, bocah Luo sangat terkejut ketika di dalam DM itu ada Shenruo yang begitu terkenal, ikut tertarik dengan bunga yang Feng Tian jual. Feng Tian memutuskan untuk menerima permintaan pertemanan dari Shenruo, dan sepertinya Feng Tian akan menjual bunga itu pada Shenruo. Feng Tian mempertimbangkan jika Shenruo adalah seorang streaming, pastilah bukan seorang penipu. Bocah Luo tidak lupa meminta tolong pada Feng Tian agar memintakan tanda tangan ketika mereka bertemu dengan Shenruo. Sepulang sekolah, Feng Tian langsung masuk ke dalam game. Karena Feng Tian belum bisa mabar lagi dengan Jian, Feng Tian memutuskan untuk meneruskan misinya, dan pertama-tama harus mencari tahu cara membuka segel itu dan bertanya di dalam forum. Sementara itu, Shenruo bersama dengan temannya sedang bersantai sembari menunggu kabar dari DM yang dikirim kepada Feng Tian. Temannya Shenruo bertanya apakah sepadan 20 juta emas dengan bunga Deadly Night Sage. Bahkan temannya itu mempertanyakan akun baru Feng Tian itu asli atau hanya penipu saja. Sembari menguap, Shenruo berkata jika bunga itu adalah item paling penting untuk menyelesaikan sebuah misi, yang selama ini belum ada seorang pun yang dapat menyelesaikan misi itu, dan itu sangat sepadan jika mendapatkan gelar menyelesaikan misi instansi tingkat 60. Dan juga, walaupun itu akun baru, tapi dari tim peneliti memberitahu jika foto yang diposting di dalam forum itu asli, dan tiba-tiba ada pemberitahuan jika permintaan pertemanan dari Shenruo ke Feng Tian telah diterima. Setelah itu, mereka mulai mengobrol dengan chat pribadi di sana. Mereka membicarakan masalah harga yang akan diberikan untuk bunga itu. Shenruo menawarkan mereka bekerja sama. Shenruo akan memberikan cara membuka segel gerbang. Tapi Feng Tian harus menjual semua bunga itu dengan harga 15 juta koin emas pada mereka. Jika kedepannya Feng Tian butuh bantuan, Feng Tian bisa menghubungi Guild Star. Setelah beberapa memikirkan tawaran itu, Feng Tian meminta bertemu mereka langsung untuk bicara. Akhirnya, mereka telah bertemu di dalam game. Shenruo mencoba mengecek status dari Feng Tian. Shenruo bergumam, kenapa orang yang punya skill panel level 10 ternyata akunnya masih newbie? Tanpa basa-basi, Feng Tian langsung meminta kepada Shenruo tidak membuang waktu dan langsung membahas bisnis saja, karena mereka juga telah berkenalan di dalam chat pribadi itu. Hei, kenapa dia dingin sekali, ujar Shenruo sembari mengingat ketika Feng Tian meminta syarat terakhirnya adalah meminta sebuah tanda tangan. Baiklah, kalau begitu, ayo kita langsung melakukan transaksi, dan setelah itu, mereka membuka sistem trade mereka. Setelah itu, sistem memberitahu jika semua bunga Nightshade telah terjual, dan sistem memperingati Feng Tian agar berhati-hati karena Feng Tian membawa uang yang cukup banyak. Feng Tian juga menanyakan bagaimana cara Feng Tian menggunakan gulungan alchemy yang Shenruo berikan. Shenruo menjelaskan jika itu mudah saja, gunakan saja ketika sudah dekat dan di depan segel yang ingin dibuka. Shenruo ingin melihat apakah Feng Tian mau gabung dengan guild mereka, karena menurutnya Feng Tian pastilah berguna karena memiliki skill panen yang tinggi. Hei Feng Tian, kenapa kau tidak mencoba melihat-lihat guild kami? Ajak Shenruo. Melihat ekspresi dan keramahan Shenruo, Feng Tian mengingat nasihat pamannya. Jika wanita so asik, wanita itu sangat berbahaya, dan
Kabur! Tanda tangannya kirimkan saja ke temanku, karena temanku yang menginginkannya, teriak Feng Tian. Mendengar itu, Shenruo langsung majleb, kena mental cu. Kampret, aku ini streamer terkenal, tapi kenapa bocah itu bereaksi seperti itu? Ujar Shenruo dengan kesalnya. Shenruo semakin penasaran dengan Feng Tian dan memutuskan untuk mengikutinya. Feng Tian yang kabur dari Shenruo telah sampai di depan tambang. Di sana, Feng Tian sudah ditunggu oleh Jen. Melihat Feng Tian, Jen berkata, sepertinya Feng Tian telah diikuti oleh seseorang. Feng Tian sudah tahu itu dan memang membiarkannya saja. Tidak lupa, Jen juga memberikan potion yang telah dia buat. Potion itu digunakan untuk melumuri senjata agar lebih efektif membunuh para undead, dan langsung mengajak Feng Tian untuk masuk ke dalam tambang. Sementara itu, Shenluo yang memata-matai mereka, dirinya tahu jika Jen adalah NPC yang memberikan misi legendaris di desa pemula. Shenruo menduga jika yang dimaksud dengan segel itu adalah puncak dari misi Jen. Maka dari itu, Shenruo tidak ingin membuang waktu dan harus cepat menyusul mereka berdua. Setelah melumuri dekernya dengan potion yang diberikan oleh Jen, Feng Tian pun sekarang dapat dengan mudah membunuh para undead yang muncul di dalam tambang itu. Bahkan, para undead dan skeleton yang berada di sana tidak bisa hidup lagi setelah menerima serangan dari Feng Tian. Setelah itu, Feng Tian mencoba membuka segel pintu itu dengan scroll alchemy yang sudah diberikan oleh Shenruo, yang ternyata itu gagal karena Feng Tian tidak memiliki cukup poin mana untuk menggunakan segel itu. Karena tidak aktif, Feng Tian memutuskan untuk bertanya pada Shenruo. "Hei Shenruo, aku tahu kau di sana, keluarlah," teriak Feng Tian. Shenruo tidak mendengarkan panggilan dari Feng Tian. Dirinya beranggapan jika skill tembus pandang miliknya dapat mengelabui Feng Tian yang berlevel 10. Dan tiba-tiba, Jen menggunakan serangan peronya untuk memperingati Shenruo. "Apakah kau masih tidak mau keluar? Itu hanya peringatan saja. Jika kau masih tidak mau keluar, aku akan langsung mengarahkan panahku padamu," ujar Jen. "Hehe, kapan kau menyadari aku berada di sini?" tanya Shenruo. Feng Tian memberitahu jika sedari keluar dari kota, dirinya sudah tahu kalau diikuti. Feng Tian memberitahu jika dirinya tidak punya poin kecerdasan untuk mengaktifkan scroll itu. Kenapa Shenruo tidak bilang dari awal? Shenruo menjawab jika gulungan level tinggi membutuhkan mana yang seimbang, dan itu sudah pengetahuan umum di dalam game ini. Kenapa Feng Tian tidak tahu? Oleh karena itu, Shenruo akan membantu mengaktifkan gulungan itu. Akhirnya, mereka telah berhasil membuka segel dan berhasil membuka pintu besar yang ada di depan mereka. Feng Tian mengajak Shenruo untuk ikut bersama mereka berdua masuk. Tiba-tiba, Feng Tian berada di bawah Holy Light Power Buff dan mendapatkan peningkatan penahanan kerusakan. Berkat itu, Feng Tian tahu jika job dari Shenruo adalah seorang priest. Feng Tian sangat beruntung sekali ada Shenruo di sana, karena job priest adalah counter dari para undead yang berada di sana. Dalam perjalanan mereka menuju ke tambang yang lebih dalam lagi, mereka harus berhadapan dengan monster undead, skeleton, dan juga wraith. Jen memperingatkan Shenruo jika serangan fisik tidak efektif pada wraith. Sementara itu, Feng Tian berhasil menebas dan mengalahkan 3 wraith dalam sekali serang. Melihat itu, Shenruo sekarang yakin jika Feng Tian adalah orang yang melakukan freestyle mode. "Hah, bau apa ini?" ujar Feng Tian yang tiba-tiba merasakan bau menyengat di sana. Shenruo malah tidak mencium bau apapun di sana, sedangkan Jen berkata jika itu adalah bau dari undead level tinggi. Dengan begitu, dia memperingatkan Shenruo dan Feng Tian agar lebih waspada dan berhati-hati. Dan benar saja kata Jen, muncullah sutrat monster-monster orc yang berubah menjadi undead karena gagal eksperimen. Monster berlevel 30. "Jen, seperti dulu, aku akan mengalihkan perhatiannya. Kau cari celah untuk mengalahkannya," ujar Feng Tian yang langsung maju untuk menyerang monster itu. Jen menembakkan triple arrow pada si babi undead itu, dan anak-anak panah itu digunakan Feng Tian untuk mendaki tubuh dari si babi dan menebas pundak dari si babi bau. Melihat Feng Tian yang masih berada di udara, si babi bau menggunakan pedangnya untuk menebas Feng Tian. Tapi kembali, Feng Tian memanfaatkan pedang si babi itu untuk menjadikan tubuhan dan langsung menendang kepala dari si babi bau. Jen mencoba menggunakan potion yang dibuat dan melumurkan potion itu ke anak panahnya dan berharap itu dapat efektif mengalahkan si babi bau. "Drag Magic Admonish!" teriak Shenruo sembari menggunakan skillnya. Serangan itu tepat menghantam kepala dari si babi bau. Tapi di sana, Shenruo sadar jika serangannya tidak efektif dan langsung berteriak pada Feng Tian jika monster itu beratribut roh.
Feng Tian melompat untuk menghindari serangan dari si babi bau. Sembari bergumam apa itu monster atribut roh, dan setelah itu Feng Tian dapat mengunci kepala dari si babi bau dan langsung menikam lehernya. "Woi, pergi dari sana!" teriak Chen sembari mengcasting Brass Arrow, dan skill Brass Arrow milik Chen dapat mengenai kepala dari si babi bau dan langsung melubangi kepalanya. Feng Tian yang melihat Chen terengah-engah bertanya apakah Chen tidak apa-apa. Chen berkata jika dirinya hanya sedikit lelah saja. Feng Tian tidak perlu khawatir. Sementara itu, Shenro terus bertanya-tanya siapa Chen sebenarnya. Kenapa bisa menembak monster itu dalam sekali tembak saja? Bukankah itu bos elit level 30? Sebenarnya misi apa ini? Sedangkan Feng Tian mendapatkan item dari si babi bau itu. Mantel berjiwa busuk, kelas C, poin ketahanan 70, dan poin kehidupan 1200. Juga mendapatkan sebuah kunci busuk. Shenro bertanya apa yang Feng Tian dapatkan, apakah mantelnya bagus? Tapi sayangnya, ketika melihat sendiri, Shenro berkata jika mantel itu perlengkapan yang buruk, karena Feng Tian akan menerima tambahan kerusakan jika terkena serangan, dan juga mantel itu tidak bisa dijual. Feng Tian tidak masalah dengan itu, asal tidak terkena serangan, maka dirinya akan aman, dan menanyakan apa yang dimaksud monster atribut jiwa pada Shenro. "Hah? Apa kau tidak tahu? Kau pikir kau ahli yang menggunakan fake account? Tapi kalau tidak tahu ini, aku percaya kau seorang newbie." Sembari melihat Feng Tian, Shenro bergumam jika dirinya bisa merekrut Feng Tian dan melatih skillnya, maka Feng Tian kedepannya akan menjadi luar biasa. Setelah itu, Shenro menjelaskan jika monster atribut jiwa tidak akan berpengaruh terhadap skill support, skill terhubung yang berkaitan dengan kecerdasan. Mereka jenis monster yang menantang pemain. Jika pemain mati, mereka akan mendapatkan hukuman, dan yang paling efektif adalah serangan normal kepada mereka. Shenro juga menjelaskan jika perlengkapan atribut jiwa di dalam perlengkapan itu memiliki jiwa tapi lemah, dan perlengkapan seperti itu kebanyakan tidak berguna. Shenro menduga jika Chen juga seorang beratribut jiwa. Feng Tian kembali bertanya bagaimana dengan skill atribut jiwa. Mendengar itu, Shenro tidak mengerti sama sekali dan tidak tahu apa-apa. Setelah itu, Feng Tian bergumam jika begitu, Feng Tian merasa sedikit mengerti dengan cara kerja game itu, di mana skill atribut jiwa akan berpengaruh terhadap monster yang memiliki atribut jiwa. Begitu juga dengan perlengkapan. Anggapan itu didasarkan bagaimana Feng Tian bisa masuk ke dalam game lewat game VR dan juga lewat entity. Mereka bertiga telah sampai di depan pintu yang Chen anggap adalah ruangan bos di dalamnya. Ketika pintu itu dibuka dan mereka ingin masuk ke sana, ternyata hanya Chen saja yang bisa masuk, sedangkan Shenro dan Feng Tian seperti terpentok tembok. Ternyata, ketika Feng Tian menyentuh pintu itu, sistem memberitahu jika Feng Tian dan Shenro telah terkontaminasi dengan gulungan alkemis, mereka berdua tidak dapat masuk ke dalam. Setelah itu, Chen juga mengecek segel itu dan menjelaskan kalau itu adalah segel pengunci jiwa, segel prasasti level tinggi. Bahkan tidak bisa dihancurkan secara paksa. Feng Tian bergumam, kenapa di game Magic banyak sekali segel ini? Mereka dirancang untuk pemain masuk. Ketika Feng Tian menyadari sesuatu, Feng Tian membisikkan sesuatu pada Chen, dan setelah itu, Chen meninggalkan mereka berdua. Dan dengan begitu, misi menjelajahi gua telah selesai, dan misi selanjutnya akan berlanjut jika bisa melewati pintu itu. Shenro bertanya-tanya bagaimana dengan kelanjutannya. Sedangkan Feng Tian mengajak Shenro pergi dari sana, karena semuanya telah berakhir. Kenapa? Aku penasaran sekali. Pasti ada sesuatu yang hebat di dalam sana, ujar Shenro dengan kesalnya. Setelah itu, Shenro memberikan scroll teleportasi pada Feng Tian. Scroll itu dapat membawa Feng Tian ke kota terdekat, dan meminta Feng Tian bertemu di kota itu. Dan tidak lupa, Shenro mengirimkan permintaan pertemanannya pada Feng Tian, yang ternyata Feng Tian langsung keluar dari game dan membuat Shenro kesal karena dirinya telah menunggu Feng Tian di kota terdekat itu. Sembari mengecek Yan Qian yang sudah kembali ke rumah atau belum, Feng Tian bergumam jika game Magic adalah tempat yang sama dengan tempat yang dia tinggali selama 10 tahun ini. Feng Tian beranggapan jika orang-orang yang masuk ke dalam game itu lewat VR, mereka hanya masuk jiwanya saja. Maka dari itu, ada tempat-tempat yang disegel dengan segel jiwa, agar para pemain Magic yang masuk dengan VR tidak bisa masuk ke tempat itu. Maka dari itu, Feng Tian akan mencoba masuk ke dalam game lewat entity. Dengan begitu, dirinya bisa masuk dengan seluruh tubuh fisiknya.
Dan bukan hanya jiwanya saja yang masuk ke dalam game itu. Dan dengan tubuh fisik itu, Feng Tian akan mencoba masuk ke dalam pintu yang sebelumnya tidak bisa dia masuki bersama dengan Chen Ruo. Walaupun pamannya melarang masuk dengan mode itu, tapi Feng Tian tidak ingin menyia-nyiakan misi dengan rank S itu dan akan berusaha sedikit lagi. Feng Tian mulai masuk ke dalam game itu lewat entity. Terlihat, gerbang besar berada di depannya, dan setelah sampai di dalam game, Feng Tian berkata, jika perkiraannya benar, dunia game Magic terhubung dengan dunia yang dia tinggali selama 10 tahun ini. Dan Feng Tian melihat inventory-nya. Feng Tian semakin yakin jika perlengkapan jiwa tidak bisa dipakai di dunia yang sekarang, karena Feng Tian memakai seluruh tubuh fisiknya untuk masuk ke dalam game itu. Setelah masuk ke dalam pintu itu, Feng Tian mendapati Jen sedang mempelajari data peninggalan Necromancer Rafaela, di mana Rafaela menggunakan api dari undead dan merubah dirinya menjadi seorang Shadow Elf pertama dan menjadi Necromancer. Jen berencana ingin menjadi archer bayangan dengan metode yang sama. Feng Tian bertanya apakah Jen telah berhasil dan menanyakan apa saja yang ditemukan Jen di sana. Jen berkata jika dirinya menemukan semua buku sihir yang terhubung dan juga menunjukkan sesuatu yang mungkin membuat Feng Tian tertarik. Feng Tian di sana menemukan sebuah kunci dan bertanya kepada Jen, kunci apa ini? Jen beranggapan mungkin saja itu adalah kunci untuk menuju ke City of Sanctuary. Jen meneruskan, jika ada rekaman mengenai masa lalu penyihir Rafaela, meneliti Sanctuary yang telah lama hilang dan mengambil kesempatan untuk meminjam kekuatan undead dan menjadi Shadow Elf pertama di benua. Karena metode ekstrim itu menimbulkan kecurigaan dan kebencian dari manusia, dan dari situlah elf dan manusia tidak saling percaya lagi. Sistem memberitahu jika Feng Tian dapat menggunakan kunci itu untuk membuka brankas di Bank of City of Ruin. Misi utama menjelajahi tambang selesai. Tingkat misi B, Strength, Agility, Intelligence, dan Vitalitas meningkat 1 poin dan menetapkan misi lanjutan rank S, kunci tertinggal Rafaela. Sembari mengecek statusnya, Feng Tian bergumam jika dirinya tidak menyangka misi rank S memberikan hadiah atribut dasar. Dan ada yang berbeda dengan status Feng Tian. Di sana, ada status lain, yaitu atribut Qi. Tiba-tiba, goncangan besar terjadi di sana, dan Chen mengajak Feng Tian untuk keluar, karena ada aura undead yang terus mengikis di sana, dan ledakan pun terjadi di sana. Sementara ini, Chen akan bersembunyi, karena ketika tambang ini meledak, City of Ruin pasti akan mengirimkan seseorang untuk memeriksanya. Jen menganggap Feng Tian berbeda dengan yang lainnya, dan Jen merasa kalau Jennya berhutang banyak pada Feng Tian. Sembari meninggalkan Feng Tian, Jen berharap pertemuan selanjutnya Feng Tian sudah menjadi lebih kuat lagi. Setelah keluar dari entity, keesokan harinya, Feng Tian baru saja pulang dari lari pagi, dan di sana Feng Tian diajak Chen Chen bertanding dengan kelas kimia lagi. Namun Feng Tian menolaknya karena dirinya ingin mengganti job terlebih dahulu karena telah mencapai level 10. Sembari menghela nafas, Chen Chen mengerti, mau tidak mau, dirinya harus pergi sendirian lagi. Setelah itu, dari depan pintu tambang, Feng Tian teleport pergi ke City of Ruin untuk mencari NPC assassin untuk berganti job. Setelah bertanya pada penjaga kota, akhirnya Feng Tian menemukan NPC itu berada di barat pojok kota selatan. Sebelum bisa mengganti jobnya, Assassin Trainer bertanya pada Feng Tian, apa yang paling penting menjadi seorang assassin? Feng Tian menjawab, jika harus membunuh dengan cepat. Kembali, Assassin Trainer bertanya, apa yang akan Feng Tian lakukan jika gagal membunuh? Feng Tian berkata, jika dirinya harus lari sejauh mungkin. Mendengar itu, Assassin Trainer tertawa keras dan menyebut Feng Tian sebagai orang yang menarik, lebih memilih lari daripada harus mengejar mangsanya. Dan tiba-tiba, sistem memberitahu jika Feng Tian telah berhasil mengganti kelasnya. Menerima perlengkapan Assassin pemula, batas level telah dihapus. Feng Tian dapat leveling lagi. Setelah itu, sistem memperlihatkan beberapa skill di sana. Skill Steal, Skill Bone Chilling Step, Skill Invention, Skill Strike Mystery. Feng Tian sangat terkejut dengan betapa mahalnya dirinya harus membayar untuk mempelajari semua skill itu. Tapi untungnya, Feng Tian masih punya uang dari menjual bunga Deadly Nightshades, dan Feng Tian memutuskan untuk mempelajari semua skill itu. Setelah itu, Feng Tian bertanya pada Assassin Trainer tentang kapan Assassin Trainer akan mengajari Feng Tian skill yang sesungguhnya. Mendengar itu, Assassin Trainer hanya tertawa dan bergumam
Skill sesungguhnya, tawa dari assassin trainer itu seperti menyiratkan sesuatu. Mendengar permintaan dari Feng Tian mengenai skill asli, NPC assassin itu langsung mendekati Feng Tian dengan aura membunuhnya. Feng Tian yang merasa betapa berbahayanya itu, langsung menggunakan daggernya untuk menyerang NPC itu. Tapi itu tidak bekerja sama sekali. Kecepatan dari NPC itu tidak bisa Feng Tian imbangi. Bahkan, Feng Tian sendiri sampai terkejut dengan kecepatan itu. Seperti tidak terjadi apa-apa, NPC itu menghilangkan aura membunuh miliknya dan meminta kepada Feng Tian agar kembali kepadanya ketika sudah berlevel 50. Tiba-tiba, assassin itu berkata jika Feng Tian akan dibiarkan mencobanya. Tidak jelas apa yang ingin dikatakan assassin itu. Feng Tian pun penasaran dan mencoba apa itu sebenarnya. Tapi NPC itu meminta kepada Feng Tian untuk mengakhiri pertemuan mereka kali ini. Setelah itu, Feng Tian bergumam jika NPC itu ingin mengingatkan sesuatu yang berhubungan dengan soul skill. Feng Tian merasa jika di dalam game itu yang harus dia pelajari adalah berhubungan dengan soul. Ingin mencapai level 50 dengan cepat, Feng Tian bergumam jika membunuh monster tidaklah efektif. Maka dari itu, cara tercepat adalah dengan adanya seseorang yang meng-carry Feng Tian dalam leveling. Setelah itu, Feng Tian mencoba melihat daftar temannya. Feng Tian berpikir, kira-kira siapa yang akan bisa membantunya leveling. Xian ada pertandingan dengan kelas kimia. Pastilah dirinya tidak akan bisa. Tapi ada satu nama di sana yang mungkin bisa membantunya. Dan Feng Tian mencoba menghubunginya. Feng Tian mencoba menghubungi Shenruo yang sedang live streaming. Melihat pesan dari Feng Tian, Shenruo beranggapan jika Feng Tian akan meminta maaf karena waktu itu dirinya tiba-tiba logout dan tidak memberitahunya. Tapi ketika pesan itu dibuka, Feng Tian meminta kepada Shenruo agar bertemu dengannya di portal. Pesan itu membuat Shenruo sampai memuntahkan air yang ada di mulutnya karena sikap Feng Tian yang seperti itu. Tapi Shenruo mengingat ketika dirinya bertemu dengan ketua guild. Ketua guild berkata jika dirinya telah mengamati dan menyelidiki Feng Tian. Dirinya beranggapan jika Feng Tian adalah player yang memiliki rank S. Ketua guild tidak peduli dengan cara apapun, Shenruo harus bisa membawa Feng Tian masuk ke guild star. Karena hal itu, mau tidak mau, Shenruo akan menemui Feng Tian. Ketika pertandingannya telah selesai dan membuat janji bertemu dengan Feng Tian jam 3. Setelah Feng Tian mendapatkan orang yang bisa meng-carry-nya, Feng Tian teringat dengan masternya terdahulu ketika di dalam game lewat NTT. Masternya berkata, jika Feng Tian bisa mendapatkan informasi atau misi ketika Feng Tian mencari di dalam bar. Tapi Feng Tian juga harus menyiapkan uang. Oleh karena itu, Feng Tian memutuskan untuk mencari informasi terlebih dahulu. Sesampainya di bar, Feng Tian memesan Red Messekre. Hei bocah, aku tidak pernah bertemu denganmu sebelumnya. Dari mana kau tahu kode itu? Tanya si pelayan. Karena itu adalah kode untuk membeli informasi. Tak banyak bicara, Feng Tian langsung ke inti pembicaraannya. Feng Tian mencari informasi tempat leveling dan metode tercepat untuk leveling. Sembari menyodorkan pesanannya, pelayan itu menjelaskan jika biaya untuk informasi seharga 3 koin emas. Dan jika Feng Tian ingin naik level dengan cepat, pelayan itu punya misi seharga 100 emas. Setelah berpikir sejenak, Feng Tian menyetujui persyaratan dari pelayan itu. Sistem memberitahu jika Feng Tian telah menghabiskan 100 emas. Feng Tian harus membunuh monster yang levelnya lebih tinggi dari Feng Tian sebanyak 10.000 monster. Membunuh di arena 100 orang. Membunuh bos normal di atas level Feng Tian 10 monster. Membunuh bos elit 1 monster. Hadiahnya adalah sejumlah besar experience. Hei pelayan, apa kau tahu informasi tentang Saktuari? Tanya Feng Tian. Pelayan itu bisa saja memberikan informasi tentang Saktuari, tapi harganya akan sangat mahal. Feng Tian menanyakan berapa harga informasi itu. Pelayan menjawab, untuk informasi awal Feng Tian harus membayar 1000 emas. Hah, aku lewat, itu terlalu mahal untukku, ujar Feng Tian sembari menghela nafasnya. Setelah pergi dari tempat itu, Feng Tian pergi ke bank sentral. Dirinya penasaran dengan kunci yang dia dapatkan bersama dengan Chen waktu itu. Chen berkata, jika penelitian Rafaela berada di bank sentral dan mungkin saja kunci itu adalah petunjuknya. Setelah Feng Tian menunjukkan kunci itu pada pelayan di bank sentral, pelayan itu sangat terkejut karena menurut pelayan itu, kunci itu menunjukkan kalau pemegangnya adalah anggota VIP emas dan meminta kepada Feng Tian untuk mengikutinya. Pelayan itu membawa Feng Tian pada seseorang yang mengetahui kunci itu palsu atau tidak.
Setelah Pak Botak mengkonfirmasi jika kunci itu asli, pelayan itu memberitahu Feng Tian jika pelanggan kunci itu telah membayar sewa selama 300 tahun. Karena Feng Tian anggota VIP emas, maka sewa secara otomatis akan diperpanjang selama 300 tahun. Tuan, jika kau ingin mengambil item di dalam brankas, Tuan harus membayar 1.200 emas, dan batas waktunya adalah besok. Jika tidak membayar, maka item itu ada di dalam sana akan menjadi milik bank, ujar si pelayan. Feng Tian pun terkejut dengan harga yang harus dibayarkan. Sembari mengecek statusnya, Feng Tian bergumam, mungkin saja apa yang di dalam brankas itu dapat meneruskan misi rank S-nya, dan mungkin saja meningkatkan atribut Qi-nya. Tapi Feng Tian juga bertanya-tanya, apakah penelitian itu akan setara dengan 1.200 emas. Setelah berpikir panjang, Feng Tian memutuskan untuk membuka brankas itu. Setelah pintu dibuka, pelayan memberitahu jika item akan dikirimkan lewat inskripsi segel, dan jika Feng Tian butuh bantuan, bisa menekan tombol merah yang berada di sana. Setelah masuk ke dalam brankas itu, sistem memberitahu jika Feng Tian telah mendapatkan kotak kuno. Di dalam kotak itu, Feng Tian mendapatkan material penelitian. Dari dalam buku itu, Feng Tian mendapatkan penjelasan jika dulu manusia, elf, dwarf, dan makhluk lainnya hidup bersama. Manusia menciptakan peradaban suaka yang luar biasa. Manusia bisa mengkombinasikan mekanisme dengan alkimia untuk menyaring warrior dan memasukkannya ke boneka alkemi. Makhluk alkemi memiliki kekuatan yang luar biasa selama mereka memiliki cukup energi, tapi peradaban suaka telah menghilang. Namun menurut penelitian Rafaela, dirinya mendapatkan petunjuk jika anggota suaka masih ada yang hidup dan tersegel di dimensi ruang. Rafaela melakukan perjalanan jauh ke utara untuk mendapatkan golem alkemi, guna mendapatkan hidup abadi. Sembari menutup bukunya itu, Feng Tian bergumam jika tempat yang didatangi Rafaela sayangnya telah menjadi reruntuhan. Tiba-tiba, Feng Tian terkejut karena sistem memberitahu jika Feng Tian telah mendapatkan skill alkemi level 1 setelah membaca buku itu. Skill lainnya, Feng Tian dapat membuat gargoyle jiwa level 1. Dijelaskan, jika membuat gargoyle level rendah antara 30-50 membutuhkan 1 air raksa, 3 kayu, 6 batu, dan rune alkemis level tinggi sebanyak 10 biji. Feng Tian mendapatkan kemampuan jiwa lainnya, mengontrol boneka alkemi level 1. Heh, tunggu. Gargoyle, apakah ini skill memanipulasi boneka tingkat master? Ujar Feng Tian dengan terkejutnya. Dijelaskan, ketika alkemis terkenal di puncak peradaban suaka, di sana pekerjaan baru terlahir, master boneka alkemis. Dapat memanipulasi boneka sihir yang berbeda-beda. Kelebihan dari boneka sihir, tahan pada serangan sihir dan fisik, dan sangat berguna dalam pertempuran. Feng Tian merasa jika gargoyle adalah makhluk yang sempurna, karena bisa terbang dan berguna untuk pertarungan. Maka dari itu, Feng Tian memutuskan untuk secepatnya menciptakan satu boneka gargoyle. Karena merasa sudah tidak dibutuhkan, Feng Tian membakar buku dan kotak yang ditinggalkan oleh Rafaela. Karena misi dari kunci Rafaela telah selesai, Feng Tian mendapatkan 5.000 experience, dan Feng Tian telah naik 4 level, mendapatkan 12 status poin. Tiba-tiba, sistem memberitahu jika misi peringkat S lanjutan diaktifkan. Fragmen rune alkimia misterius. Sistem memberitahu jika fragmen itu lebih dari 1, dan jika dikumpulkan, mungkin saja bisa menemukan rahasia. Fragmen itu melebihi tingkat S dan dicari para NPC. Maka dari itu, Feng Tian harus berhati-hati. Sementara itu, Shenruo telah selesai dengan live streamingnya dan telah login ke dalam game. Di dalam ruangan Gold Star, Shenruo ingin mencari tahu di mana Feng Tian berada. Akhirnya, Shenruo berhasil menghubungi Feng Tian, dan betapa terkejutnya Shenruo ketika Feng Tian meminta bahan untuk alkemis yang terdiri dari air raksa, kayu, batu, dan rune alkimia tingkat tinggi. Shenruo yang penasaran pun bertanya kepada Feng Tian apa yang ingin Feng Tian buat. Sebenarnya, Feng Tian tidak ingin mengatakannya, tapi karena Shenruo terus memaksa, terpaksa Feng Tian harus mengatakannya jika dirinya ingin membuat gargoyle. Feng Tian meminta kepada Shenruo untuk merahasiakannya. Shenruo pun terkejut karena Feng Tian mendapatkan cetak biru yang sangat berharga. Dengan muka liciknya, Shenruo beranggapan jika dirinya bisa membeli cetak biru atau barang jadi seperti gargoyle, dirinya pasti akan lebih diuntungkan. Dan dengan begitu, Shenruo memiliki rencana. Shenruo akhirnya bertemu dengan Feng Tian di tempat lain. Setelah sampai di sana, Feng Tian bertanya kenapa harus bertemu di tempat seperti itu. Shenruo menjelaskan jika tempat itu dapat menambahkan 1-5%
keberhasilan dalam menempa, membuat rune, dan juga skill non-combat, Feng Tian merasa keberatan jika harus membayar lagi, karena memang jiwa kemiskinannya sedang meronta-ronta. Shenru menenangkan Feng Tian karena dirinya sudah membayar semuanya. Dengan semua material yang sudah diberikan juga secara gratis oleh Shenru, Shenru berharap Feng Tian mau membalasnya. Feng Tian bertanya apa yang bisa dia lakukan sebagai balasannya. Shenru dengan bahasa basi bertanya apakah cetak biru itu bisa digunakan ulang. Feng Tian menjawab jika itu sudah tidak ada, tapi gargoyle yang dia buat setidaknya tidak terikat padanya. Dengan kata lain, bisa digunakan oleh orang lain. Dengan muka sok jaim, Shenru berkata berarti kedepannya Feng Tian bisa membuatkan gargoyle untuk Gold Star secara gratis. Feng Tian berkata boleh saja, tapi untuk mengendalikannya perlu skill pengendali boneka. Shenru tidak masalah dengan itu karena dirinya telah melihat buku kemampuan sebelumnya. Setelah beres dengan semuanya, Feng Tian mulai mencoba membuat gargoyle pertamanya, tapi percobaan pertamanya gagal sampai menimbulkan ledakan di sana. Shenru menenangkan Feng Tian karena itu baru percobaan pertama. Walaupun dalam hati, Shenru berkata, kampret, bahan itu sangat mahal, kenapa mesti gagal? Akhirnya, setelah beberapa kali mencoba, Feng Tian dapat membuat gargoyle pertamanya. Di sana, Shenru bertanya apakah Feng Tian mendapatkan sesuatu yang bagus. Feng Tian berkata jika dirinya mendapatkan kartu. Setelah melihat kartu itu, Shenru menjelaskan jika itu adalah kartu pemanggilan. Feng Tian pun bertanya-tanya bagaimana cara memanggil gargoyle yang berada di dalam kartu itu. Tiba-tiba, sistem memberitahu jika Feng Tian dapat mencoba mengaktifkan kartu itu dengan Qi. Mendengar pemberitahuan dari sistem, Feng Tian pun terkejut karena sebelumnya Paman Hou tidak memperbolehkan Feng Tian menggunakan kemampuannya dari dalam game, yaitu Qi. Sebelum menggunakan kemampuan itu, Feng Tian mencoba bertanya kepada Shenru apakah Shenru tahu tentang Qi. Ternyata Shenru tidak tahu sama sekali. Shenru ingin sekali melihat gargoyle milik Feng Tian. Sembari menggunakan Qi-nya, Feng Tian bergumam jika benar apa yang dia pikirkan tentang orang-orang yang masuk ke dalam game lewat helm VR tidak tahu kemampuan Qi, karena memang kemampuan itu hanya didapatkan ketika memasuki game lewat entity. Setelah memusatkan seluruh Qi-nya, akhirnya Feng Tian berhasil memanggil gargoyle miliknya. Gargoyle makhluk tingkat 3, kekuatan 93, kelincahan 102, daya tahan 70, nyawa 1320. Skill menggunakan gigitan untuk menyerang dari udara, meningkatkan kecepatan 100%, kerusakan serangan 30%. Shenru sangat terkagum dengan kekuatan dari gargoyle itu. Walaupun levelnya masih 37, tapi ketika kemampuan alkemisnya meningkat, maka gargoyle-nya juga akan menjadi semakin lebih kuat. Shenru mulai mengambil gambar dari gargoyle itu untuk diberikan kepada ketua guildnya dan meminta kepada ketua guildnya untuk meneliti gargoyle itu. Ketika Feng Tian membawa gargoyle-nya berjalan di kota, banyak orang yang memandanginya karena bagi mereka itu sangat asing. Bahkan ada seseorang yang menanyakan bagaimana Feng Tian mendapatkannya dan apakah itu juga dijual. Feng Tian tidak terlalu mempedulikan orang-orang di sana. Feng Tian meminta tolong kepada Shenru agar membantunya menyelesaikan misi membunuh 10.000 monster dan menanyakan apakah Shenru memiliki skill area yang bisa mengurangi darah dari monster dalam skala besar. Shenru memiliki skill cincin cahaya suci yang dapat memberikan kerusakan. Tapi sebelum itu, Shenru juga memperingatkan agar tidak membunuh monster di atas level 10. Karena di dalam game itu, jika mati, maka akan mendapatkan penalti yang sangat berat. Feng Tian tidak mempedulikan itu. Feng Tian langsung mengajak Shenru pergi untuk leveling. Bahkan Shenru juga tidak tahu kemana mereka akan pergi. Mereka berdua telah sampai di lembah kesesatan. Shenru dengan muka yang tidak percaya, dirinya berkata kenapa Feng Tian membawa ke tempat seperti itu. Kadal gurun memiliki serangan yang sangat kuat dan juga sangat beracun. Menurut Shenru, jobnya sebagai pendeta tidak akan efektif untuk meng-carry Feng Tian di sana. Feng Tian sudah tahu banyak informasi dari kadal gurun itu. Kadal itu bisa dibunuh dengan cepat. Ekornya memiliki harga jual yang sangat tinggi dan paling penting, kadal itu akan menjatuhkan pecahan peta, yang dimana pecahan peta itu adalah peta harta karun. Sembari maju menyerang, Feng Tian meminta pada Shenru agar fokus dalam skill penyembuhan, karena dirinya akan membantai para kadal itu. Hei, bukankah skill bersembunyi digunakan ketika mereka masih berdiri diam? Kenapa Feng Tian bisa melakukannya sambil berlari?
ujar Shenruo karena tidak percaya apa yang dia lihat. Tusukan pertama yang dilakukan Feng Tian mendapatkan critical damage sebesar 830. Ternyata Feng Tian juga mendapatkan informasi kelemahan kadal gurun itu waktu di bar. Kelemahan kadal itu berada di sepanjang garis merah yang berada di punggung mereka. Feng Tian telah membunuh beberapa kadal di sana. Feng Tian menganggap kadal dengan level 32 tidak berbeda dengan monster biasa. Sembari menyusul Feng Tian, Shenruo bergumam jika Feng Tian itu sangat menakjubkan, berhasil membunuh kadal yang levelnya 20 lebih tinggi darinya. Sesampainya di sana, Feng Tian bertanya kepada Shenruo berapa damage yang ditimbulkan dari serangan area milik Shenruo. Shenruo menjawab jika itu sebanyak 700 damage. Feng Tian berpikir kadal itu mempunyai nyawa sebanyak 1200, dan Feng Tian juga telah mengobservasi pergerakan dari kadal itu. Mereka hanya akan menyerang dengan kaki mereka dan juga dengan semburan racun. Maka dari itu, Feng Tian mulai menyusun rencananya. Shenruo bertanya apakah yakin Feng Tian akan melakukan rencana itu. Setidaknya, Feng Tian harus memberikan damage di atas 500 setiap serangan pada kadal itu. Feng Tian menenangkan Shenruo karena setiap dirinya berhasil memberikan serangan kritikal, maka serangannya akan semakin besar. Dan benar saja, ketika mereka melakukan strategi itu, mereka dapat membunuh kadal-kadal itu dengan lebih cepat dan efisien. Shenruo meminta maaf kepada Feng Tian kalau dirinya harus berhenti sebentar karena ada seseorang yang memanggilnya. Sementara itu, Feng Tian mengecek inventorinya. Feng Tian mendapatkan setidaknya 19 ekor dari kadal itu. Feng Tian bergumam jika dirinya bisa menjual ekor itu dan untuk biaya membuat gargoyle yang lainnya. Di sana, Feng Tian juga mendapatkan pecahan peta dari harta karun. Statusnya tidak bisa diperdagangkan, masa aktif 24 jam dan butuh 50 pecahan untuk membuat peta. Yang ternyata, di sana Shenruo mendapatkan panggilan dari Ketua Guild Star. Ketua Guild berencana akan membuat pasukan gargoyle setelah melakukan penelitian dengan gargoyle itu. Walaupun hanya berlevel 37, tapi jika jumlahnya sangat banyak, maka itu akan sangat membantu dalam bantuan udara. Selama Guild Star memperoleh kontrol udara, maka Guild Star akan menjadi semakin kuat. Bahkan tidak menutup kemungkinan Guild Star bisa mendirikan kota guild mereka sendiri dan menjadi guild yang bisa berkuasa. Shenruo, dengarkan, kerahkan semua kemampuanmu. Kau harus bisa mendapatkan Feng Tian di pihak kita. Kedepannya, Feng Tian pasti akan sangat membantu guild kita, ujar Ketua Guild Star pada Shenruo. Shenruo mengerti dan akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan misi dari ketuanya itu. Sembari menghampiri Feng Tian, Shenruo bergumam jika dirinya harus secepatnya membantu Feng Tian mencapai level 60 dan langsung mengajak Feng Tian untuk melanjutkan levelingnya. Tapi tiba-tiba, Jian Chan memanggil Feng Tian dari dunia nyata. Jian Chan sangat terkejut karena Feng Tian sudah berlevel 20. Feng Tian berkata jika ada orang yang mengcarry-nya. Jian Chan menghubungi Feng Tian dengan maksud jika di dunia nyata sekarang sudah malam dan meminta kepada Feng Tian agar secepatnya lock off dan makan malam bersama. Setelah itu, Feng Tian berpamitan pada Shenruo untuk makan malam dan melanjutkan leveling di hari berikutnya setelah makan malam. Shenruo mengerti dan mereka akan bertemu lagi di sana pukul 6:30. Tunggu, sebelum kau pergi, apa kau tahu harta apa yang didapatkan ketika sudah mengumpulkan semua pecahan map? Shenruo menjawab jika Feng Tian harus melupakannya saja karena belum ada orang yang bisa mengumpulkan semua pecahan peta itu. Di samping waktunya yang singkat, drop rate dari peta itu semakin lama akan semakin rendah ketika mereka mengumpulkannya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Jika kalian suka, jangan lupa tekan tombol like-nya. Dan jika tidak ingin ketinggalan update-nya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Mimin ucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman yang sudah mensupport channel ini.